Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Firdausipa. Saya berasal dari kelompok 8. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah dibuat oleh kelompok 1, yang mana ini merupakan tugas yang diberikan untuk memenuhi nilai mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi, judul yang dibuat oleh dari kelompok 1 ini adalah ragam dan laras ilmiah dalam bahasa Indonesia. Mungkin kita bisa langsung masuk aja ke materinya. Yang pertama ada, ini anggota kelompok dari kelompok 1. Nah, jadi materi yang pertama itu apa itu ragam dan laras bahasa. Yang pertama ada ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya. Topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, serta medium pembicaraan. Laras bahasa adalah kesesuaian bahasa yang dipakai dengan fungsi pemakaian bahasa. Bahasa yang berfungsikan untuk menulis karangan ilmiah disebut laras ilmiah. Bahasa yang difungsikan untuk menulis karya sastra disebut laras sastra. Lanjut, materi yang kedua yaitu jenis-jenis ragam dan laras bahasa. Jadi yang pertama jenis ragam bahasa dulu. Menurut media pengantarnya, ragam bahasa itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ragam bahasa lisan, yang kedua ragam bahasa tulis. Kemudian yang pertama juga ada kita bahas ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang diungkapkan melalui media suara, serta terikat ruang dan waktu, sehingga situasi dan ekspresi dapat membantu pemahaman. Ragam bahasa sebaku lisan didukung oleh situasi pemakaiannya. Nah, ini ada ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. Yang kelima, sering berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan mimik wajah serta intonasi. Nah, ini nih contoh ragam bahasa lisan. Yang pertama, rombongan tamu negara sebentar lagi tiba. Yang kedua, sumur itu digali menggunakan alat modern. Yang ketiga, dia lagi sakit makanya tidak ikut bertanding. Nah, sekarang adalah ragam bahasa tulis. Jadi ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang digunakan melalui penulisan simbol-simbol yang telah disepakati dengan memperhatikan tanda baca dan ejaan secara benar. Ciri-ciri ragam bahasa tulis. Yang pertama, tidak memerlukan teman bicara secara langsung. Dua, tidak terikat ruang, waktu, situasi, dan kondisi. Yang ketiga, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Dan yang keenam, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. Nah, ini adalah contoh ragam bahasa tulis. Jadi yang pertama itu rombongan tamu negara akan segera tiba. Kemudian ada sumur itu digali dengan alat-alat modern. Yang ketiga, dia sedang sakit karena itu dia tidak ikut bertanding. Nah, ini menurut situasi pemakaiannya, ragam bahasa itu terbagi menjadi dua. Sorry, ini mungkin kesalahan penulisannya benar. Menurut situasi pemakaiannya, ragam bahasa terbagi tiga, yaitu ragam formal, kedua ragam semi formal, yang ketiga ragam non formal. Nah, untuk ini kan ada ragam formal, semi formal, dan non formal. Yang pertama mungkin dari ragam formal dulu. Jadi ragam formal itu digunakan pada situasi sangat resmi. Ragam formal disebut juga ragam baku karena penggunaan kata-katanya sangat baku dan harus ada situasi yang sangat resmi. Kemudian ragam semi formal. Ragam semi formal memiliki keunikan tersendiri karena berciri mengikuti kaidah dan aturan yang tetap. Mengikuti kaidah dan aturan yang tetap maksudnya. Tapi tidak dilakukan secara konsisten karena seringkali terselip kata-kata yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, untuk yang ketiga ada ragam non formal, yaitu penggunaan kata baku tidak mutlak harus digunakan atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang tetap. Biasanya ini bahasa-bahasa modern, bahasa gaul anak zaman sekarang. Nah, yang ke materi selanjutnya itu jenis ragam laras. Jadi macam-macam laras bahasa itu ada 5.
Yang pertama laras ilmiah, yang kedua laras sastra, yang ketiga laras jurnalistik, yang keempat laras hukum, yang kelima laras kedokteran. Nah, ini ada laras bahasa juga dapat digolongkan menjadi dua golongan besar. Nah, jadi laras bahasa itu bisa dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama laras bahasa biasa, terus kemudian laras bahasa khusus. Nah, untuk laras bahasa khusus ini juga masih ada tingkatannya lagi, yaitu laras bahasa perniagaan, laras bahasa akademik, tiga laras bahasa media, yang keempat laras bahasa sastra, yang kelima laras bahasa agama. Kemudian fungsi ragam, materi yang ketiga yaitu fungsi ragam dan laras bahasa Indonesia. Secara umum, fungsi ragam dan laras bahasa Indonesia itu adalah sebagai alat ekspresi diri, juga bisa sebagai alat komunikasi, serta sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, dan juga bisa sebagai alat kontrol sosial. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materinya juga cukup sampai sini. Saya ucapkan maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Sekian, terima kasih. Mungkin demikian presentasi dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.